Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini kami mengundang akan saudara-saudara, khususnya kepada seluruh orang-orang muda. Kita bisa berkumpul bersama-sama dan kita akan membahas nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan masuk ke pasalnya yang ke-109 dan pasalnya ke-110. Judulnya Agama Rumah Tangga. Agama rumah tangga amat perlu dan segala perkataan kita dalam rumah tangga haruslah mempunyai tabiat yang benar. Kalau tidak, kesaksian kita dalam gereja tidak akan berharga sesuatu apapun. Kecuali engkau menunjukkan kelemah lembutan, kebajikan dan ramah tamah dalam rumahmu, agamamu itu akan sia-sialah adanya. Kalau kiranya ada lebih banyak agama rumah tangga yang tulen, maka akan lebih banyaklah kuasa dalam sidang. Alangkah besarnya kesusahan yang timbul pada keluarga karena satu ucapan yang kurang sabar. Karena ucapan yang kurang sabar dari seseorang sehingga memimpin orang lain menjawab dalam roh dan cara yang sama. Lalu dibalas dengan bernada dendam, jawab yang membenarkan diri. Dan karena perkataan yang begini mendatangkan yang menyakitkan hati dan mengikat lehermu sendiri, karena segala perkataan yang pahit itu akan kembali kepada jiwamu dengan berlipat ganda banyaknya. Ya, jadi kalau kita ingin disebut sebagai orang yang beragama, janganlah kita menyia-nyiakan akan nasihat firman Tuhan. Ya, di sini agamamu itu akan sia-sia adanya. Kalau kiranya ada lebih banyak agama rumah tangga di dunia ini, maka akan lebih banyaklah kuasa dalam sidang. Dan di sini katakan, lalu bila mana kita menimbulkan akan ucapan-ucapan yang kurang sabar, ucapan-ucapan yang bernada tinggi, atau ucapan-ucapan yang membela diri sendiri, maka kita akan mendatangkan sakit hati dan mengikat leher kita sendiri karena segala perkataan yang pahit itu. Seringkali kita mengucapkan kata-kata kita dengan tidak memikirkan ke depannya, memikir dengan pikiran yang panjang, karena seringkali perkataan-perkataan itu pada akhirnya akan berakibat buruk di dalam kehidupan kita sendiri. Di sini dikatakan berlipat ganda banyaknya yang akan datang kembali kepada jiwa kita. Untuk itu baiklah kita berhati-hati di dalam kata-kata kita, baik di rumah tangga, baik sesama sahabat kita atau teman kita, dan dimanapun kita berada. Barang siapa yang memanjakan diri dalam bahasa yang demikian akan mengalami hal yang memalukan. Hilang akan rasa hormat kepada diri sendiri, hilang akan kepercayaan atas diri sendiri, dan akan mendapat perasaan sebal dan penyesalan bahwa mereka telah membiarkan dirinya tidak menahan diri dan berkata-kata dengan begitu. Betapa lebih baik kalau perkataan yang serupa itu tidak pernah diucapkan. Betapa lebih baik mempunyai minyak kemurahan dalam hati, sanggup melewati segala macam provokasi dan memikul segala perkara dengan sabar dan panjang hati seperti Kristus. Kalau engkau menggenapi syarat-syarat segala perjanjian Tuhan, maka segala perjanjian itu akan digenapkan kepadamu. Kalau pikiranmu selalu dipusatkan kepada Tuhan, engkau tidak akan lalu dari satu keadaan yang menggairahkan kepada lembah tawar hati apabila ujian dan pencobaan datang atasmu. Engkau tidak akan mau bicara tentang kebimbangan dan kemurahan hati kepada orang-orang lain. Setan tidak dapat membaca pikiran kita, tetapi dia dapat melihat kelakuan kita, mendengar segala perkataan kita, dan dari pengetahuannya yang begitu lama tentang keluarga manusia, dia dapat membuat segala pencobaannya untuk mengambil keuntungan dari segala kelemahan dalam tabiat kita, dan betapa sering kita membiarkan dia masuk dalam rahasia sehingga dia boleh mendapat kemenangan atas kita. Aduh, kalau kiranya kita dapat mengendalikan segala perkataan dan perbuatan kita, betapa kuat kita jadinya kalau segala perkataan kita demikian rupa, sehingga kita tidak akan merasa malu melihat catatan segala perkataan itu pada hari penghukuman. Alangkah bedanya perkataan itu kelak kelihatan pada hari besar Tuhan daripada kelihatannya waktu kita
mengucapkannya. Ya, jadi di sini kalau engkau menggenapi syarat-syarat segala perjanjian Tuhan, maka segala perjanjian itu akan digenapkan kepadamu. Ya, kalau pikiranmu dipusatkan kepada Tuhan, engkau tidak akan lalu dari satu keadaan yang masuk ke dalam lembah tawar hati dalam ujian. Ya, jadi setan tidak dapat membaca pikiran daripada manusia. Ya, tetapi dia dapat melihat dari tingkah laku kita, dari gerak-gerik kita. Untuk itu biarlah kita harus berhati-hati ya dengan perkataan kita. Ya, jangan sampai dia melihat gerak-gerik kita yang aneh dan dia mulai ya merasuki akan kehidupan kita, dan kita pun berkata-kata tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, dan di sini katakan kalau kiranya kita dapat mengendalikan segala perkataan kita dan perbuatan kita. Ya, betapa kuat kita jadinya kalau segala perkataan kita menunjukkan akan sikap daripada Kristus. Ya, di sini juga dituliskan semuanya itu akan dibukakan pada hari pengadilan itu, dan Tuhan akan membuka setiap catatan-catatan yang Dia sudah catat, dan kita akan melihat hal-hal ya dari keburukan-keburukan kita. Ya, dan di situ akan terbuka. Ya, untuk itu biarlah mulai saat ini ya belum ada kata terlambat untuk masing-masing kita. Ya, untuk mengubah setiap tabiat kita, mengubah karakter kita. Ya, supaya kita boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Adapun pekerjaan rumah tangga itu tidak saja terbatas kepada anggota-anggotanya. Rumah Kristen itu harus menjadi satu pelajaran teladan, menunjukkan kemuliaan asas-asas hidup yang benar. Gambar serupa itu akan menjadi satu kuasa untuk kebaikan dalam dunia ini. Lebih berkuasa daripada sesuatu khotbah yang dapat diajarkan, yaitu pengaruh satu rumah tangga yang benar atas segala hati dan kehidupan manusia. Sementara orang-orang muda keluar dari rumah tangga yang demikian, segala pelajaran yang telah dipelajarinya itu akan disampaikan kepada orang-orang lain. Asas-asas hidup yang lebih mulia dihadapkan kepada rumah tangga yang lain, dan suatu pengaruh yang meninggikan bekerja dalam masyarakat itu. Ya, jadi baiklah masing-masing kita rumah tangga, ya baiklah kita mempunyai satu teladan bagi rumah tangga yang lain, sehingga mereka juga dapat mengikuti ya hal-hal atau azas-azas hidup yang benar. Rumah tangga satu sekolah pendidikan. Orang-orang muda tidak akan berontak, lemah atau kurang. Cakap dengan jalan menyerahkan dirinya kepada pekerjaan Tuhan. Takut akan Tuhan itulah permulaan segala hikmat. Anak yang paling muda sekalipun yang cinta dan takut akan Tuhan adalah lebih besar dari pemandangannya, daripada kebanyakan orang yang bertalenta banyak dan berilmu tetapi menyia-nyiakan selamat yang besar itu. Orang-orang muda yang menyerahkan hati dan hidupnya kepada Tuhan, dengan demikian berarti telah menempatkan dirinya dalam satu perhubungan dan pancaran segala hikmat dan kemuliaan. Ya, jadi rumah tangga itu adalah satu sekolah pendidikan bagi masing-masing kita. Ya, dikatakan bila mana kita tidak mempunyai talenta yang banyak, tetapi kita takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, itulah ya yang terbesar bagi pemandangan Tuhan. Ya, dia akan melihat setiap anak-anaknya yang betul-betul mengasihinya, yang betul-betul datang kepadanya, yang tidak menyia-nyiakan akan keselamatan yang besar itu. Ya, dikatakan baiklah orang-orang muda yang menyerahkan hati dan hidupnya kepada Tuhan. Ya, dengan demikian berarti masing-masing kita telah menempatkan diri pada suatu perhubungan, kepancaran segala hikmat dan kemuliaan. Ya, karena yang memberikan hikmat yaitu Tuhan sendiri, dan dialah yang akan memberikan sesuai dengan kehendak-Nya, karena Tuhan itulah permulaan segala hikmat. Kalau anak-anak diajar untuk menghargai kewajiban yang harus dilakukannya setiap hari, seperti perjalanan yang ditentukan Tuhan bagi mereka itu,
sebagai satu sekolah tempat mereka harus dididik supaya memberikan layanan setia dan cakap. Betapa lebih senang dan mulia pekerjaan mereka kelihatannya, melakukan pekerjaan setiap hari karena Tuhan, mendatangkan satu penarik sekeliling pekerjaan yang paling rendah sekalipun, dan mengikat pekerja-pekerja dalam dunia ini dengan makhluk-makhluk suci yang melakukan kehendak Tuhan di dalam surga. Tetapi dalam tiap-tiap tempat yang sudah ditentukan bagi kita, haruslah kita melaksanakan segala kewajiban kita, sama seperti kesetiaan malaikat-malaikat dalam suasananya yang lebih tinggi. Semua orang yang merasa bahwa adalah mereka itu hamba-hamba Tuhan akan menjadi orang-orang yang dapat dipercaya di mana saja. Warga negara surga akan menjadi warga yang terbaik di dunia. Satu pemandangan yang benar tentang kewajiban kita terhadap Tuhan akan membawa kita kepada pengertian terang akan kewajiban kita terhadap sesama manusia. Ya, jadi ini kewajiban kita setiap hari, di mana kita harus membawakan terang-terang kecil kita kepada setiap orang. Ya. Kalau anak-anak diajar untuk menghargai kewajiban yang harus dilakukannya setiap hari, seperti perjalanan yang ditentukan Tuhan bagi mereka itu, dan itu adalah suatu sekolah atau tempat mereka untuk dididik, ya, dididik dengan layanan setia dan cakap, sehingga mereka boleh dilatih, ya, dari kecil mereka boleh dilatih untuk tidak mementingkan akan diri mereka sendiri. Apabila majelis hukum dimulai dan buku-buku pun dibukakan, apabila perkataan sabaslah diucapkan oleh hakim besar itu, dan mahkota kemuliaan yang kekal diletakkan ke atas dai orang yang menang, banyak kelak akan mengangkat mahkotanya di hadapan sekalian alam yang sudah berkumpul itu, menunjuk kepada ibu mereka sambil berkata, "Dialah yang membuat saya dalam keadaan sekarang ini. Melalui karunia Tuhan, pengajarannya, doanya sudah diberkati, sehingga saya mendapat selamat yang kekal." Ya, jadi pada saat orang tua, ya, mendidik anak-anaknya sesuai dengan jalan Tuhan, ya, pada masa penghakiman itu, pada masa Yesus datang untuk kedua kalinya, dikatakan biarlah kita mendengarkan perkataan sabaslah, ya. Dan pada saat mahkota itu diletakkan, ya, kepada anak-anak, maka mereka akan menunjuk kepada ibu mereka sambil berkata, "Dialah yang membuat saya dalam keadaan sekarang ini melalui karunia Tuhan." Jadi sangat indah sekali, ya, di mana pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya, kita akan diberikan mahkota-mahkota, ya, sehingga mahkota yang Tuhan berikan kepada kita, ya, kita tahu, ya, siapa yang sudah mendidik kita, siapa yang sudah mengajar kita, sehingga kita bisa memakai mahkota kemuliaan dari Tuhan. Orang-orang muda harus dididik supaya berdiri teguh terhadap kebenaran di tengah-tengah kejahatan yang merajalela, melakukannya dengan sekuat tenaganya untuk menghentikan menjalarnya kejahatan dan menganjurkan karunia, kesucian, dan sebagai lelaki yang sejati, segala pikiran-pikiran yang ditanamkan atas pikiran dan tabiat pada waktu masih kanak-kanak ada di dalamnya dan tinggal dengan kekal. Pendidikan yang kurang baik atau pergaulan yang jahat akan sering menekan atas pikiran orang-orang muda itu, satu pengaruh kepada kejahatan, sehingga segala usaha yang diadakan kemudian tidak berdaya menghapuskannya. Ya, jadi kembali lagi orang-orang muda dididik supaya berdiri teguh terhadap kebenaran di tengah-tengah kejahatan dunia ini. Ya, jangan sampai kita mengikuti akan kemajuan kejahatan yang sudah sangat gempar di dunia ini. Ya, jangan sampai kita terpengaruh, ya, karena suatu kerinduan atau kerinduan masing-masing kita untuk mendapatkan mahkota tersebut.
Ya, kalau kita ingin menerima akan mahkota itu, baiklah kita menjauhkan diri, ya, menghentikan akan kejahatan itu, ya, dan biarlah karunia, kesucian, kebaikan pikiran harus ditanamkan di dalam tabiat masing-masing kita, ya, pada waktu kita kanak-kanak, sehingga pada saat kita bertumbuh dari hari ke hari, ya, pikiran kita tidak dikelabui oleh bisikan-bisikan daripada si jahat tersebut. Pergaulan yang jahat akan sering menekan atas pikiran orang muda, ya, khususnya bagi para orang-orang muda, ya, seringkali ya kita ditipu, seringkali kita dibuai oleh bujukan atau rayuan daripada si iblis, ya, sehingga kita dininabobokkan, ya, sehingga kita dirasuki, ya, jiwa kita dirasuki untuk melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak terpuji. Ya, orang-orang muda dan anak-anak sekaranglah yang menentukan keadaan masyarakat di kemudian hari. Akan jadi apakah kelak orang-orang muda dan anak-anak ini bergantung atas rumah tangga. Kepada ketiadaan pendidikan rumah tangga yang benar ini dapat dicari asal usulnya, bagian yang terbesar dari penyakit dan sengsara serta kejahatan yang mengutuk manusia. Kalau kehidupan rumah tangga itu suci dan benar, kalau anak-anak yang keluar dari penjagaan rumah tangga itu disediakan untuk menghadapi segala kewajiban dan bahaya kehidupan, betapa besar perubahan yang dapat dilihat dalam dunia ini. Ya, jadi inilah kerinduan, ya, kerinduan dari sang penulis kita, yaitu Nyonya Ellen G. White, ya, untuk terus memberikan arahan kepada orang-orang muda, sehingga orang-orang muda bisa melihat dengan jelas apa yang harus mereka melakukan di dunia ini, karena ini adalah pekerjaan yang terbesar bagi masing-masing kita. Dikatakan kita akan menentukan akan ada di manakah kita kelak, ya, dan itu dimulai dari kehidupan kita, ya, hari demi hari, ya. Pendidikan rumah tangga itu akan sangat berguna bila mana hari ke hari itu kita dapat berubah, ya. Jadi bagian yang terbesar dari penyakit dan sengsara serta kejahatan yang mengutuk manusia itu disebabkan oleh karena perbuatan kita, ya. Dan sekaranglah waktunya, ya, untuk merubah, ya, akan kehidupan kita. Ya, biarkan kita tinggalkan akan setiap bisikan-bisikan daripada iblis atau rayuan-rayuannya. Kita tinggalkan dan kita bawakan itu, ya, kepada Tuhan, ya, sehingga Tuhan dapat membantu kita untuk merubah masing-masing kita. Ya, mungkin di dalam masing-masing rumah tangga ada banyak pergumulan, ya. Ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Tetapi biarlah kita serahkan itu kepada Tuhan. Ya, walaupun di situ Tuhan ingin melihat, ya, sejauh mana kita akan sabar untuk menunggu. Ya, Dia akan melihat, ya, karena Tuhan mengetahui akan isi hati kita, dan Dia akan mengetahui apa yang harus kita lakukan ke depannya. Ya. Dan inilah yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Teruslah kita mengandalkan Tuhan kita, ya, dan Dia akan bekerja untuk masing-masing kita. Dikatakan baiklah kita menghargai kewajiban yang harus dilakukan setiap hari, ya, kewajiban di dalam rumah tangga kita, membagi tugas yang harus dilakukan. Ya, tugas-tugas itu walaupun kecil, walaupun sederhana, bila mana kita lakukan dengan setulus hati kita, ya, maka itu akan mendapatkan suatu perubahan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan semua orang yang merasa bahwa adalah mereka itu hamba-hamba Tuhan akan menjadi orang-orang yang dapat dipercaya di mana saja, ya. Sehingga kejujuran itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Ya, bila mana mungkin kita menyerahkan, ya, akan hati dan hidup kita kepada Tuhan, dengan demikian berarti telah menempatkan diri kita dalam satu perhubungan dengan pancaran terang itu.
ya perhubungan kita dengan Tuhan. Biarkanlah kita jadikan Tuhan itu sahabat kita yang selalu ada, ya, sehingga kita sampaikan itu kepada Tuhan. Ya, jangan sampai kita memberikan celah sekecil apapun kepada si jahat, sehingga si jahat itu dapat mengelabui kita. Ya, untuk itu biarlah kita tetap setia, ya, tetap setia kepada Tuhan, ya, dan Tuhan akan selalu membantu kita. Itulah janjinya bagi masing-masing kita. Di sini katang barang siapa yang memanjakan dirinya, maka dia akan jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Ya, memanjakan diri dengan hal-hal duniawi, mungkin dengan pakaian, dengan makanan dan apapun itu di dalam kehidupan kita, kemewahan, harta kita, ya, maka kita akan jatuh. Ya, biarlah kita terus meminta, ya, akan pertolongan dari Tuhan, ya, sehingga kita boleh tetap teguh di akhir zaman ini. Ya, walaupun memang tidak gampang, ya, tidak gampang untuk kita melakukan semuanya ini, tetapi tidak ada yang mustahil. Bila mana kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, ya, Tuhan pasti akan menyanggupkan kita. Ya, jangan sampai kita mempunyai keraguan-raguan untuk datang kepada Tuhan. Ya, kalau kita sudah ragu, ya, maka setan akan masuk dan kita menganggap bahwa diri kita ini tidak pantas untuk datang kepadanya. Tetapi Tuhan selalu membuka, ya, akan hatinya. Dia selalu mengulurkan tangannya untuk masing-masing kita. Baiklah, kita boleh menyambut akan uluran tangannya, dan dia akan menolong kita, dia akan menopang kita, ya, dan dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Ya, biarlah ini boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita, dan biarlah kita boleh mengambil komitmen kita, ya, untuk terus memandang kepada Tuhan, dan andalkanlah Dia di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan berjumpa di kesempatan yang berikutnya. Tuhan memberkati.